Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wahidah, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam pembelajaran BIPA. Ada dua aspek penting dalam pembelajaran BIPA, yaitu aspek instruksional dan aspek non-instruksional. Aspek instruksional merupakan aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran secara langsung di kelas. Aspek instruksional memiliki beberapa bagian, di antaranya yang pertama, pembelajar. Pembelajar adalah orang yang belajar dalam pembelajaran BIPA yang belum mahir berbahasa Indonesia. Yang kedua, ada pengajar. Pengajar menjadi salah satu hal penting dalam proses pembelajaran BIPA. Pada pembelajaran BIPA, level dasar yang tujuannya adalah bahasa Indonesia untuk komunikasi. Semua orang Indonesia mestinya dapat menjadi pengajar BIPA. Tuntutannya adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada tujuan pembelajaran. Aspek utama dalam pembelajaran adalah tujuan pembelajarannya. Setelah adanya pembelajar, pengajar harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, yang keempat, ada perangkat pembelajaran. Hal yang harus disiapkan dalam pembelajaran BIPA adalah perangkat pembelajaran, di mana setiap pembelajaran memiliki silabus sebagai panduan pengajarnya. Dalam silabus diatur sebagai macam-macam rambu-rambu. Yang kelima, ada bahan ajar atau materi. Materi yang dibelajarkan adalah materi yang sesuai kebutuhan pembelajar. Dalam penggalian bahan ajar juga harus dipertimbangkan tingkat kemampuan pembelajarannya dan cakupan materi. Yang keenam, ada metode dan strategi. Pembelajaran BIPA adalah pembelajaran dewasa. Pilihan metode dan strategi mengajar untuk mereka harus dipilih secara baik dan sesuai dengan kebutuhan dan juga karakter pembelajarnya. Dan yang ketujuh, ada media pembelajaran. Salah satu hal yang penting dalam pembelajaran BIPA adalah keberadaan media pembelajarannya. Kehadiran media sangat mendukung strategi mengajar dan mempermudah pembelajar untuk memahami materi yang ada. Selanjutnya, yang kedelapan ada evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran BIPA tidak semata-mata untuk mengukur hasil belajar. Evaluasi menjadi suatu alat refleksi bagi pembelajar pun si pengajar. Ada berbagai jenis evaluasi yang dibuat untuk tujuan yang berbeda. Namun ada prinsipnya. Evaluasi menjadi media untuk melihat perkembangan kemampuan pembelajar selama pembelajaran BIPA. Dan yang terakhir, ada persiapan dan pengelolaan kelas. Pembelajaran akan berhasil jika persiapannya dilakukan dengan baik dan matang, termasuk persiapan kelas. Pengajar harus menyiapkan sebelum proses pembelajaran, termasuk silabus. Selanjutnya ada aspek non-instruksional. Aspek non-instruksional adalah aspek yang berkaitan dengan pembelajaran BIPA, namun tidak secara langsung. Seperti yang tadi, aspek instruksional pembelajarannya diadakan secara langsung. Namun di aspek non-instruksional ini pembelajaran diadakan secara tidak langsung. Aspek non-instruksional memiliki beberapa bagian. Yang pertama, analisis kebutuhan pembelajar. Pada awal, tengah, dan akhir, kebutuhan pembelajar harus dapat diketahui. Analisis akan kebutuhan mahasiswa merupakan bagian yang dapat diketahui di kelas maupun di luar kelas. Hal ini bisa meliputi kebutuhan apapun, termasuk menggali informasi latar belakang pembelajarannya guna persiapan program pembelajaran dan pengajarnya. Yang kedua, ada sarana prasarana kelas. Kelas adalah bagian dari pelaksanaan yang akan berperan dalam membangun pembelajaran yang baik. Sarana dan prasarana kelas untuk pembelajaran BIPA hendaknya dipenuhi sesuai kebutuhan pembelajar untuk belajarnya secara nyaman. Yang ketiga, ada suasana kelas. Suasana kelas yang baik dalam pembelajaran BIPA adalah suasana kelas yang dapat mendekatkan dan membangun komunikasi yang efektif antara pembelajar dengan pengajar.
antar pelajar itu sendiri berinteraksi dengan baik, dan pembiasaan pemakaian bahasa Indonesia dalam kelas akan mendukung kondisi pembelajaran yang mengarah pada kemampuan berbahasa Indonesia pada pembelajar. Yang keempat, ada lingkungan belajar. Peran lingkungan sangat besar dalam menunjang keberhasilan pembelajaran BIPA, bermula dari lingkungan kelas, pergaulan, dan tempat tinggal pembelajar. Dan yang terakhir ada motivasi. Faktor motivasi pembelajar dalam belajar bahasa Indonesia merupakan salah satu kunci keberhasilan pembelajar BIPA. Motivasi ini yang membuat pembelajar secara cepat menyerap materi pembelajaran dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.